Setelah selesai kita laksanakan zikir harian kita, yaitu pembacaan ratib Al-Haddad. Ya, kalau sore biasa kita baca Al-Haddad. Ya, tujuannya sama, untuk kita memohon, intinya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon dijaga diri kita, mohon dijaga agama kita, mohon dijaga keluarga kita, mohon dijaga harta kita, dan kedepannya mohon dijaga supaya kita tetap istiqomah dan lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada hari ini tausiah singkat yang akan disampaikan adalah berjudul 9 golongan atau 9 orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, kalau berbicara tentang cinta, pasti kita semua orang Islam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian pertanyaannya, apakah Allah Subhanahu wa taala juga mencintai kita? Ya, apakah kita termasuk orang yang dicintai? Apakah kita termasuk orang yang dibenci justru oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam firman-Nya, di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setidaknya ada 9 orang, 9 golongan, yaitu orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya adalah yang pertama, Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, qul in kuntum, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum, apabila kalian wahai umatku, tuhibbunallaha, mencintai Allah, kata Rasulullah apa? Fattabi'uni, maka ikutilah aku, maka ikutilah sunnahku, maka ikutilah ajaranku, maka ikutilah cara-cara hidup yang aku contohkan, kata Rasulullah. Yuhibbukumullahu, maka Allah akan mencintai kamu, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jadi poin pertama, golongan yang pertama, kata Allah, siapa itu yang dicintai Allah? Yaitu orang-orang yang mencintai, yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti apanya? Mengikuti yang pertama ajarannya, yang jelas akidahnya, mengikuti ajaran Islam, dan yang ketiga dan selanjutnya adalah mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Bukan hanya mengikuti hal-hal yang wajib, tetapi juga yang mengikuti apa yang Rasulullah perintahkan, ya, tetapi tidak wajib, yaitu sunnah. Seperti misalnya melakukan sholat duha, itu kan sunnah-sunnah Rasul, dan sunnah-sunnah yang sunahkan yang lainnya, misalnya sholat tahajud, itu juga sunnah-sunnah Rasul. Termasuk juga di dalamnya sunnah-sunnah yang mencakup keseharian Rasulullah. Kita patut meniru ittiba' Rasul, yaitu misalnya apa? Cara makannya Rasulullah, bagaimana cara makannya, bagaimana Rasulullah cara tidurnya, bagaimana cara bergaul kepada tetangga, bagaimana cara bergaul kepada istri, bagaimana bergaul kepada keluarga. Itu juga pergaulan sehari-hari. Patut kita ittiba' Rasul, mengikuti cara-cara Rasul, ya. Bagaimana Rasulullah berpakaian? Rasulullah itu kalau berpakaian rapi, misalnya. Rasulullah itu kalau berpakaian, ya, berpenampilan wangi. Rasulullah itu selalu rapi, wangi, bersih. Nah, itu yang kita harus tiru. Ya, bagaimana cara makannya? Rasulullah nggak pernah makan kekenyangan, misalnya. Rasulullah itu nggak pernah makan yang berlebihan. Kalau ya setiap hari, walaupun itu boleh, ya, misalnya berlebihan daripada mubazir, tapi Rasulullah tidak pernah mencontohkan. Misalnya lagi, Rasulullah tidak pernah israf, tidak pernah berlebih-lebihan dalam segala hal apapun, termasuk ketika wudhu, misalnya membuang-buang air, itu juga berboros-boros, ya, walaupun airnya kepake, bukannya nggak kepake. Kalau nggak kepake namanya mubazir, kalau dipakai tetapi berlebihan, itu namanya israf. Rasulullah nggak pernah israf, nggak pernah berlebihan. Nah, itu secara yang kecil-kecil pun kita tiru dengan niat ittiba' Rasul, ya, dengan niat
ittiba' Rasul, mengikuti cara hidupnya Rasul, maka itu pun mendapat pahala. Dan Allah Subhanahu wa taala cinta katanya kepada orang-orang yang ittiba' Rasul. Yang kedua, golongan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran juga di dalam ayat 76. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aufa bi'abdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Ya, bala tentu man aufa barang siapa yang menepati janji bi'abdihi kepada hambanya wattaqa dan bertakwa fa innallaha yuhibbul muttaqin, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Ya, poin kedua adalah yaitu orang-orang yang bertakwa. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah, hakikat takwa adalah mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takwa yang bagaimana yang Allah cinta? Yaitu takwa yang takut kepada Allah, senantiasa takut kepada Allah baik dikala senang maupun susah. Yaitu takut kepada Allah baik dikala luang dan maupun di waktu sempit, di waktu sibuk dan di waktu lengah, baik itu di waktu sendirian maupun di waktu berjamaah, baik di waktu terang-terangan maupun di waktu sembunyi-sembunyi. Itu yang Allah suka, takwa yang seperti itu yang Allah suka. Ya, kata Rasulullah kaitannya dengan hadis dengan hadis ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'in sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta, katanya. Ikutilah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Nah, takwa yang kayak begini yang dicontohkan oleh Rasul, baik itu takwa sendirian dikala sembunyi-sembunyi maupun dikala terang-terangan, baik dikala senang maupun susah, itu yang namanya takwa. Tetap berpegang teguh. Dan yang ketiga adalah, poin yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab di dalam ayat 34, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu yukhrijukum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Kata Allah Subhanahu wa taala, huwallazi, dia adalah Allah, yusalli 'alaikum, yang memberikan rahmatnya kepada kalian, wa malaikatuhu, dan memberikan rahmat kepada yang diberikan rahmat juga Allah malaikat-malaikatnya, liyukhrijakum, agar kalian keluar dari apa? Minadh dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha penyayang dengan orang-orang yang mukmin. Poin yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala katanya menyayangi dan mencintai orang-orang yang senantiasa beriman. Iman adalah keyakinan. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dalam keseharian kita. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala akan takdir-takdirnya. Kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dikala kita berdoa, dikala kita senang, dan dikala kita susah. Kita percaya, kita yakin, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan iman itu kita harus berpegang teguh. Ya, liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, itu yang bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beriman, bukan hanya mendatangkan rahmat, tetapi Allah juga menyayangi kita, sebagaimana firman-Nya yang barusan disebutkan. Itu yang poin ketiga. Jadi yang pertama adalah ittiba' Rasul, orang yang mengikuti sunnah Rasul. Allah sayang kepada orang yang kayak begitu. Yang kedua adalah orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Dan yang ketiga adalah orang yang selalu berpegang teguh kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 159, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa anfiqu, dan berinfaklah kalian fi sabilillahi, di jalan Allah, wa la tulqu aydikum, dan janganlah kalian menceburkan diri kalian ila tahlukah, ke dalam kebinasaan, ke dalam kecelakaan, ke dalam kemudaratan. Wahsinu, dan berbuat baiklah kalian, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, poin yang keempat adalah Allah mencintai yuhibbul muhsinin, katanya. Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat baik.
Siapa itu muhsinin? Muhsinin itu adalah orang-orang yang berbuat baik, baik itu kepada sesama manusia, ya, sesama teman, sesama keluarga, banyak utamanya itu kepada orang tua, sebagaimana ini kaitannya dengan ayat yang lain, wabil walidaini ihsana, itu kata-kata ihsan, yaitu orang yang muhsin adalah orang yang selalu berbuat ihsan, yang selalu berbuat kebaikan. Apa itu ihsan? Wabil walidaini ihsana, yaitu orang yang senantiasa melakukan perbuatan baik, menyantuni, berbuat santun, ya, mempergauli manusia dengan akhlak-akhlak yang baik, utamanya adalah kepada kedua orang tua, berbuat baik, ya, berbakti kepada orang tua, wanfiqu, dan bersedekah kepada kedua orang tua, itu juga termasuk golongannya ihsan. Ya, termasuk juga berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada adik kita, berbuat baik kepada orang-orang yang di sekitar kita, maupun orang itu berbuat baik kepada kita ataupun orang itu tidak berbuat baik kepada kita, itu yang namanya ihsan, yaitu berbuat baik. Ayat sebelumnya adalah wa anfiqu fisabilillah, ya, berinfak, ya, kita sering memberi, sering membagi, perlakukan orang itu dengan baik, sebagaimana firman sebagaimana sabda Rasulullah, ya, berbuat baiklah, apa namanya, fattabi'uni, ittaqillah haitsu ma kunta wa abdi syi'atul hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, yaitu dan pergaulilah manusia dan bergaulah dengan orang-orang manusia, dengan orang-orang banyak, dengan perbuatan, dengan akhlak-akhlak yang terpuji, dengan akhlak-akhlak yang baik. Ya, maksudnya kita pergauli dengan etika yang baik, dengan moral yang baik, dengan adab-adab yang baik, ya, yang sudah dicontohkan Rasulullah. Selanjutnya poin yang kelima adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai orang-orang yang berbuat adil, sebagaimana difirmankan dalam surah Al-Hujurat ayat 9, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma, wa in ta'ifatani, apabila ada dua kelompok orang mukmin mereka saling membunuh, saling berperang, maka berdamaikanlah keduanya. Fa'in bagat, apabila salah satunya menyeleweng atau tetap tidak mau berdamai, alal ukhra, dan menyerang yang lainnya, faqatilu allati tabgha hatta tafi Allah ila amri, ya, maka kita diperintahkan untuk memberi sanksi, memberikan hal yang keras kepada orang yang melawan atau melenceng, tidak mau didamaikan. Intinya Allah Subhanahu wa taala adalah faslihu bainahuma bil adli, dan perdamaikanlah antara keduanya dengan adil, waqsitu, dan berbuatlah baik, ya, dan berbuatlah adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang muqsit. Apa itu muqsit? Muqsit adalah orang-orang yang adil. Adil di sini bukan berarti sama rata, sama rasa, tetapi adil di sini adalah memperlakukan orang sebagaimana mestinya, sebagaimana kadarnya, sebagaimana porsinya. Itu yang dinamakan adil, ya. Memperlakukan orang adil, sehingga apa? Terciptalah saling percaya antara orang-orang lain, terciptalah masyarakat yang madani, masyarakat yang aman, tentram, sejahtera, saling percaya antara satu masyarakat dengan yang masyarakat lain, antara tetangga saling damai, antar kampung nggak saling rusuh, nggak ada tawuran di antara yang lain. Nah, yang begini nih, orang yang berbuat adil, orang yang berbuat kebaikan, yang bisa mendamaikan, yang bisa menyejukkan lingkungan, menyejukkan suasana, yang begini orangnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya poin yang keenam adalah Allah mencintai orang-orang yang sabar, sebagaimana firman Allah, wallahu yuhibbus sabirin. Baik, saya singkat. Ya, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Sabar itu dalam hal apa? Sabar baik dalam ketika dia susah, diberikan musibah, Allah suka orang-orang yang sabar. Seperti firman yang pernah disebutkan, yaitu wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa basyirus sabirin. Ya, yaitu orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang ketika ditimpa musibah, ketika enggak punya duit, ketika kekurangan makan, ketika enggak ada pekerjaan misalnya, ya,
ketika dalam ketakutan, dia tetap bersabar, dia tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kayak begini, kata Rasul, kata Allah, Allah bakal cinta kepada orang tersebut. Saya singkat, yang ketujuh adalah al-mutawakkilin. Allah suka orang-orang yang bertawakal. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang yang tawakal. Tawakal yaitu adalah dalam arti bukan berarti pasrah. Tawakal itu adalah kita menyerahkan segala urusan kita. Kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Dalam arti kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, berikhtiar. Selanjutnya masalah hasil, masalah keyakinan kita yakinkan dan jangan memaksa gitu ya, dan jangan memaksa orang, tetapi kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ke-8, at-tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang taubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan suka mensucikan diri, yaitu apabila orang yang namanya manusia pasti selalu tidak luput dari yang namanya salah dan dosa. Tiap hari mungkin kita ada salah sama orang tua, salah sama orang lain, salah sama istri, salah sama suami. Tetapi yang paling baik adalah orang-orang yang bertaubat dan meminta maaf apabila kita zalim kepada orang lain, apabila kita berdosa kepada Allah, yaitu sering ninggalin sholat, misalnya sering lupa, ya sholat sering ditunda-tunda, sering kelewat misalnya. Nah itu kita senantiasa bertobat, beristighfar. Nah Allah Subhanahu wa taala suka orang yang seperti ini, yaitu orang yang bertaubat dengan catatan taubatnya dengan sebenar-benarnya taubat, tidak melakukan kembali dan tidak ada niat untuk melakukannya lagi. Yang terakhir adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Sebagaimana firman-Nya, innallaha yuhibbul ladzina yaqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyan marsus, yaitu orang-orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak terpecah belah. Ya, dalam hal ini banyak konteksnya, yaitu kita senantiasa gotong royong di dalam misalnya keagamaan, di dalam menolong orang lain. Ini pun dimasukkan kategori seperti kategorinya mujahid fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk keperluan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kiranya itu yang pertama adalah orang ittiba' Rasul, yang kedua adalah golongan orang-orang muttaqun, yang ketiga adalah golongan orang-orang yang mukmin, yang keempat golongan orang-orang yang muhsinin, yang berbuat ihsan, yang kelima golongan orang-orang muqsitin, yang keenam as-sabirin, yang ketujuh al-mutawakkilin, yang kedelapan at-tawwabin, dan yang kesembilan mujahidin fi sabilillah. Kiranya itu karena waktu berhubung sudah lewat azan Isya, ya, kiranya kita bisa sholat berjamaah, nanti kita lanjutkan. Oleh karena itu saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan boleh lewat Japri yang ada di layanan tanya jawab, boleh di Japri, tidak bisa di forum ini. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Ya.